Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak dosen Dr. Haji Bahrul Ilmi SAGM Hum. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana IA INU Kebumen. Perkenankan saya Eko Nuswantoro, nomor induk mahasiswa 2241036, menyampaikan makalah yang berjudul Kedudukan Manusia dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam. Bapak dosen serta teman-teman yang saya muliakan, manusia bukan satu-satunya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan satu-satunya makhluk yang diberi amanah atau mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari sudut pandang kemanusiaan, maka manusia itu bukan individu yang hidup sendiri. Manusia hidup dan berhubungan bersama-sama manusia lain yang keyakinan, pengetahuan, dan tingkah lakunya berbeda-beda sesuai tingkatan potensi dan persepsi penciptaannya masing-masing. Pengetahuan terbatas akan potensi manusia yang hanya terdiri atas bekal jasmani dan rohani, yang dalam keduanya juga terkandung potensi akal, akan menjadikan manusia tidak mengenal hakikat sebenarnya dari penciptaan serta tujuan penciptaan yang berupa amanah untuk diemban. Degradasi pemahaman tentang potensi manusia juga membuat manusia tidak mampu mengenal dan menyadari kedudukannya. Dalam ungkapan budaya Jawa disimbolkan dengan ungkapan rendah kesadaran akan sangkan paraning urip sampurnaning dumati, yaitu asal penciptaan, tugas hidup, dan tujuan hidupnya. Dampak spiritualnya adalah manusia tidak mengenali penciptanya dan tugas dari penciptanya. Relasi sosial juga akan menjadi semakin terjauhkan dari fitrah manusia, bahkan akan didominasi keburukan yang akan menjauhkan pelakunya dari kebaikan sosial. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, saya mengajukan pertanyaan yang pertama, bagaimana hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, apa potensi manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Setelah yang ketiga, bagaimana kedudukan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pembahasan hakikat tentang penciptaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujudnya sebagai manusia adalah perantara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan citranya pada manusia agar mengenalinya dan bisa kembali kepadanya dengan keadaan ridho dan diridhoi, dengan memperdomani perangkat yang telah dipilihkan untuknya. Materi pendidikan yang tergambar dalam surah Al-Alaq, surah urutan 96 dari Al-Quran, yaitu pada ayat 1 dan 3 tentang materi pendidikan yang berupa keterampilan membaca, ayat keempat keterampilan menulis, dan ayat kedua mengenal diri melalui proses penciptaan secara biologis. Seolah-olah Allah berpesan sejak dini bahwa pengetahuan dan pengenalan diri manusia sendiri akan membimbing pada pengenalan pada penciptanya. Tahapan biologis dari penciptaan manusia dimulai dari nutfah, alaqah, mudghah, idhaman, idhamalahman, lalu menjadi bentuk manusia. Akan tetapi keberadaan manusia tidak hanya terdiri dari makhluk dengan tulang yang berbungkus daging atau dikenal dengan jasad jasmani, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci dan menyusun drama kehidupannya sesudah kelahirannya dan bukan sebelumnya. Maka tidak peduli di lingkungan keluarga dan masyarakat macam apa ia dilahirkan, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Demikian Islam menegaskan dengan mendasarkan posisinya pada otonomi dan individualitas mutlak manusia. Dalam falsafah Islam Jawa, penciptaan manusia disebut sejatine ingsun anitahake Adam asal saking ing anasir patang perkara, bumi, geni, angin, banyu. Iku dadi kawujudaning sipating ingsun, ing kono ingsun panjingi mudah 5 perkara, yaiku nur, rasa, roh, nepsu, budi. Iku minangka warananing wajah ingsun ing Amma suci. Tersebut dalam surat Wirid Hidayat Jati karya Raden Ngabehi
Ronggowarsito, bahwa manusia tersusun atas hayyun atau hidup yang dalam istilah lain disebut atma dan dibalut oleh tubuh jasmani yang tersusun atas 4 unsur. Kemudian dimasukkan ke dalam 5 unsur rohani yang disebut muddah, yaitu nur, rasa, roh atau sukma, nafsu, dan budi. Kata mudah sebenarnya berasal dari istilah muhdas yang dibaca menjadi muhdah dalam ajaran martabat 7 yang berarti baru. Lawan kata muhdas adalah qadim yang artinya terdahulu atau tiada berawal. Makanan jasmani adalah saripati tanah, saripati bumi, bahwa dia akan kenyang dan sehat dengan asupan makanan minuman. Sedangkan ruh hanya akan terpuaskan dengan makan ruhani yang berupa ilmu. Ruh yang telah mutmainnah tidak memiliki keinginan lain kecuali ilmu dan tidak akan ridho kecuali dengannya. Bahkan ia akan senantiasa belajar sepanjang hayat. Bapak, dosen, serta teman-teman yang saya muliakan, selanjutnya adalah potensi manusia. Dalam jurnal The Concept of Human Ability, yaitu International Journal of Nusantara, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Dada Nurul Haq. Beliau menulis, Muslim leaders view human being as being endowed with a unique ability. With this ability, all humans can recognize God as God and recognize His commands as norms or necessities. Para pemimpin muslim memandang manusia sebagai makhluk yang diberkahi dengan kemampuan yang unik. Dengan kemampuan ini, semua manusia bisa mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan mengakui perintahnya sebagai norma atau kebutuhan dengan hak otoritas memilih atau mukhayyar atau otonomi. Melalui hak inilah Tuhan tidak akan dicacat atau dituduh sewenang-wenang, karena manusia dengan potensi dan daya yang diberikan telah memilih jalannya sendiri. Pengetahuan bawaan dan ketaatan kepada Tuhan adalah fitrah, sedangkan kedurhakaan adalah bukanlah fitrah. Ketika manusia dilahirkan, mereka tidak memiliki satu pengetahuan pun dan menjadi makhluk yang lemah, sehingga dalam kehidupan mereka diberikan kemampuan mendengar dan melihat Allah, sehingga memiliki ilmu dan menjadi jalan bersyukur kepada Allah. Dalam konteks kemampuan unik berupa daya-daya rohani ini, para sufi secara lebih lengkap menegaskan bahwa struktur rohani manusia itu terdiri atas 5 unsur, yaitu an-nafs, al-aql, al-qalb, ar-ruh, dan asir. An-nafs adalah wadah dari syahwat dan ghadab, sedangkan al-aql atau rasio merupakan standar kebenaran. Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah menyatakan bahwa al-qalb adalah tempat ma'rifat, aruh adalah tempat mahabbah, asir adalah tempat musyahadah. Pada masyarakat kebanyakan, daya ruhani yang paling menentukan dalam dinamika ruhani hanya 3, yaitu an-nafs, al-aql, dan al-qalb. Al-Ghazali dalam Kimiyatus Sa'adah menggambarkan peran ketiga daya ruhani ini secara metamorfosis. Menurutnya, jiwa itu laksana sebuah negeri. Ladangnya adalah kedua tangan, 2 kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Tuan tanahnya adalah nafsu seksual atau syahwat, dan nafsu agresi atau ghadab adalah penjaganya. Al-qalb adalah rajanya, dan al-aql adalah perdana menterinya. Wajib bagi sang raja tersebut bermusyawarah dengan perdana menteri guna mendapatkan atau menjadikan tuan tanah itu tunduk di bawah kendali perintah perdana menteri demi kelanggangan kerajaan dan kemakmuran negeri. Maka menjadi sangat naif jika selama ini yang diberdayakan diadapkan dalam kehidupan nyata hanya sampai pada pemberdayaan aspek rasional bahkan fisik saja. Karena mengolah fisik dan rasio tanpa memperhatikan pendidikan rohani akan menjadikan manusia sebagai makhluk kuat secara fisik, tetapi kekuatannya untuk menindas orang lain, atau menjadi makhluk cerdas yang kecerdasannya untuk meliciki atau memintari orang lain. Menjadi manusia berkualitas yang menjadi martabat kedudukan tinggi adalah bagaimana mengoptimalisasikan 5 daya ruhani tersebut secara gradual dan simultan.
Hanya orang-orang yang telah mengenali hakikat diri sendirinya lah yang sanggup mengoptimalkan seluruh daya ini. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kedudukan transendental sebagai abdun atau abdi. Hal ini biasanya didasarkan pada surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang terjemahnya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah atau beribadah kepadaku. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud perkataan aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaku, baik dengan sukarela maupun terpaksa, sehingga bukan karena aku yang membutuhkan mereka. Melalui ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah atau pemenuhan kehendak Allah. Kehendak ilahi ini mencakup tatanan yang lebih rendah seperti kebutuhan biologis, tetapi misinya adalah di bidang moral, di mana pemenuhan kehendak ilahi hanya dapat terjadi dengan pemberian kemerdekaan, yaitu dengan kemungkinan yang nyata dari kemampuan manusia untuk melakukan hal sebaliknya dari yang seharusnya dia lakukan. Hasan Langgulung menyebutkan bahwa manusia yang beribadah atau mu'abbid seharusnya mengembangkan sifat Tuhan yang diberikannya kepada manusia berupa potensi-potensi yang bersumber dari Tuhan. Ibadah dalam konteks ini bukan dalam makna yang sempit, karena setiap adanya upaya mengembangkan dan mendalami sifat-sifat Tuhan seperti berkehendak, berilmu, kaya, kuat, mulia, pengasih, dan penyayang pada esensinya adalah ibadah juga. Yang kedua adalah kedudukan sosial sebagai khalifah. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata khalifah dalam bentuk tunggal sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26, serta dalam bentuk jamak, yaitu khalaif atau khulafa, yang masing-masing diulang sebanyak 4 dan 3 kali. Dengan mengacu pada ayat 251 surah Al-Baqarah, Quraisy Shihab mengatakan bahwa kekhalifahan yang dianugerahkan kepada Nabi Dawud alaihissalam bertalian dengan kekuasaan mengolah wilayah tersebut berkat anugerah ilahi yang mengajarkan kepadanya al-hikmah dan ilmu pengetahuan. Sehingga ada kaitan erat bahwa untuk menjalankan fungsi khalifah membutuhkan pengajaran dan pendidikan tentang al-hikmah dan pengetahuan. Maka dalam Islam, manusia sebagai khalifah dianggap sebagai puncak ciptaan, lebih tinggi dibanding makhluk lain dikarenakan kedudukan etis dan martabatnya yang unik. Yang ketiga adalah kedudukan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Tatanan alam bukanlah semata-mata tatanan material seputar hukum sebab akibat atau tatanan ruang dan waktu serta kategori-kategori teoritis lainnya. Alam merupakan lapangan tujuan-tujuan di mana segala sesuatu memenuhi suatu tujuan yang ditetapkan untuknya oleh Allah. Semua makhluk termasuk manusia di dalamnya berada dalam posisi saling tergantung, dan seluruh ciptaannya berjalan selaras di antara bagian-bagiannya. Untuk segala sesuatu, demikian Allah berfirman dalam Al-Quran, kami telah memberikan ukuran yang sesuai dengannya, atau diistilahkan walikuli syai'in qadra. Inilah prinsip keseimbangan alam semesta di mana manusia modern baru menyadarinya setelah terjadi beberapa kerusakan atau ketidakselarasan yang ternyata bagian-bagian tersebut setelah dicermati saling terkait antara satu dengan lainnya. Manusia muslim seharusnya melihat dirinya adalah bagian alam semesta, lalu menyadari keterkaitan menuju pemenuhan kehendaknya, karena merupakan bagian daripada kesatuan alam semesta sebagaimana makhluk lainnya. Terakhir, yang keempat adalah kedudukan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Manusia dalam kedudukannya di tengah-tengah manusia adalah berdiri sejajar, equality, dan saling menghargai sebagaimana disinggung dalam surah Al-Hujurat ayat 13.
saling tolong-menolong dalam konteks kebaikan, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 2, serta berkumpul dalam rangka bermusyawarah sebagaimana diisyaratkan dalam surah Syura ayat 38. Menariknya adalah bahwa Islam menjadikan kebajikan dalam hubungan sesama manusia sebagai indikator iman seseorang, sehingga aktivitas sosial manusia sekalipun sesungguhnya dapat bernilai ibadah jika mencukupi syarat, tujuan, dan prosesnya. Bumi ini ibarat ladang untuk bercocok tanam dengan meraih berbagai keutamaan berdasar bekal daya potensinya, baik dalam sifat manusia sebagai al-bashar, al-insan, atau an-nas. Kelak pada fase akhirat, manusia akan memanen hasil kerja di dunia, sehingga Al-Quran dalam menentukan derajat kedudukan manusia dari perspektif wahyu hanya memberi indikator atqakum sebagai ukuran kedudukan martabat manusia yang paling mulia. Kemampuan menegakkan amanah Allah akan menjadikannya benar-benar berpredikat ahsani taqwim. Tetapi bila mana menyelisih amanah yang telah diberikan, maka manusia akan kembali pada kedudukan serendah-rendahnya asfala safilin. Demikian makalah yang bisa saya presentasikan. Segala kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wahdina ila syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.